beberapa faktor yang bermain di sini ya. Satu yang tadi Bunga sudah sebut di awal, yaitu adalah tech winter, yaitu adalah karena kenaikan suku bunga, investor itu menjadi lebih selektif, dia mencari return lebih bagus, sehingga tidak seperti mungkin 4-5 tahun yang lalu, di mana investor venture capital itu jor-joran invest ke startup, sekarang jauh lebih selektif. Yang kedua, ya memang pandemi dan mungkin sekarang udah masuk ke endemi, termasuk di India, itu mempengaruhi. Kenapa? Terutama edutech itu kan selama pandemi itu diuntungkan dengan orang itu mau sekolah online gitu, kursus online dan sebagainya. Jadi sekarang sudah kembali ke endemi, orang udah bisa lagi kursus tatap muka, bimbingan tatap muka, sekolah tatap muka dan sebagainya. Jadi dengan sendirinya traction dari edutech yang memang bermain predominantly mayoritas di online itu pasti akan terdampak. Berarti memang sebetulnya makroekonominya karena perusahaan-perusahaan startup ini tidak mengetahui bahwa oh ternyata cuan yang tadinya diharapkan dari bisnis online ternyata switchingnya begitu cepat nih masyarakat ke offline-nya, begitu ya Pak Edi ya? Dan mungkin faktor lagi pada waktu lagi booming karena pandemi itu online semua, banyak startups ya mungkin termasuk Baiju ini ya, saya nggak tahu detailnya karena saya bukan investor, mereka over expensive, jadi rekrut banyak orang, produk baru, ekspansi ke produk dan daerah baru. Nah itu ya di saat bisnis lagi bagus, ya oke aja. Tapi kalau bisnis sudah berubah, ya terus mereka overspending, overhire, ya akhirnya ya seperti yang kita baca ini sekarang terjadi PHK. Jadi mereka memang over expensive pada saat dipikir bisnis akan selalu seperti itu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Nailul. Pak Nailul, bagaimana dengan pandangan Anda ini melihat startup global begitu ya, asal India di bidang edutech akhirnya melakukan PHK. Apakah ini artinya kiamat startup sudah menjalar begitu ya, sudah menyasar ke berbagai sektor startup? Pak Nailul. Ya, terima kasih Mbak Bunga dan siang juga Pak Edi. Jadi memang kalau kita lihat tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Edi ya sebenarnya. Memang kita tengah menghadapi tech winter gitu kan, dan ini belum habis gitu kan. Nah kalau kita lihat di tahun 2022 ini kan tahun kemarin ya, itu pendanaan ini kan kurang banget kan. Kalau kita lihat misalkan di tahun 2021 itu sekitar 140 triliun pendanaan gitu kan. Nah tahun 2022 itu nggak ada setengahnya kalau saya nggak salah ingat ya datanya ya. Nah ini yang menyebabkan memang pendanaan ini memang sangat sudah seret gitu kan. Nah ini yang menyebabkan memang kalau kita lihat beberapa untuk startup digital di global maupun di domestik ini sebenarnya juga kewalahan Mbak. Karena kalau kita lihat pendanaan ini kan masih menjadi salah satu darah untuk bisa beroperasi bagi startup digital gitu kan. Nah ini ketika nggak ada pendanaan, yang terjadi adalah ya mereka akhirnya kekurangan ya dana gitu kan, kekurangan dana, mereka nggak bisa beroperasi, akhirnya mereka melakukan efisiensi. Dan jangan lupa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Baiju di India itu juga sudah dilakukan oleh di Indonesia gitu kan. Ada startup digital di kita yang di bidang pendidikan juga itu sudah mem-PHK ya ratusan karyawan gitu. Nah ini yang menurut saya sih sebenarnya masih terjadi tech winter, dan mungkin bahasanya bukan kiamat ya, mungkin akan terjadi perlambatan sih Mbak Bunga. Perlambatan begitu ya. Oke baik, saya akan kembali ke Pak Edi. Tadi Pak Edi sempat menyatakan soal over expensive begitu ya. Nah sebetulnya kan kalau di transisi seperti ini Pak Edi, sebetulnya malah harusnya lebih maksimal nih dengan adanya ekspansi begitu ya. Kenapa kok malah nampaknya ada perlambatan begitu? Kenapa tidak maksimal? Apakah karena koneksinya yang kurang maksimal atau seperti apa ini Pak Edi? Ya ada beberapa hal ya. Satu memang manajemen dari startup tersebut sendiri ya. Satu salah forecast, over expensive dan sebagainya. Kalau di dalam negeri ya saya tanpa menyebut nama ya, tapi dalam negeri selama pandemi itu kan banyak startup edutech diuntungkan dengan insentif kartu prakerja. Ya, yang sekarang ya sudah mulai dan kedepannya mungkin akan berkurang gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi traction. Ada beberapa startup ya edutech yang melakukan akuisisi offline, bimbingan belajar ini dan sebagainya. Itu belum sepenuhnya bisa
diintegrasikan. Ya. Tapi yang terakhir yang menurut saya yang paling penting, ini tidak hanya berlaku kepada edutech, tapi semua startup adalah path to profitability. Ujung-ujungnya startup itu kan perusahaan juga, harus profitable gitu kan. Ya bedanya ya mungkin kita kasih longgar waktu aja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi kalau misalnya seumur hidup ya nggak akan pernah profit karena terus masih bakar uang. Investor seperti saya dan teman-teman, kita akan pikir 2 kali untuk invest ke startup yang memang tidak kelihatan kapan bisa profitnya. Nah ini menarik Pak Edi. Kemudian soalnya ada banyak juga perusahaan yang mengatakan bahwa ini ada perubahan cara investor dalam menetapkan valuasi perusahaannya begitu. Apa sebetulnya yang membedakan Pak Edi? Ya, kalau sebelum-sebelumnya mungkin 3-4 tahun yang lalu itu adalah valuation. Market cap atau valuation perusahaan itu yang paling penting. Ya. Sekarang lebih kepada value, yaitu adalah cash flow positif, ada EBITDA dan sebagainya. Syukur-syukur bisa profit gitu ya. Jadi memang ya harus kita melihat. Kita juga nggak expect kok sebuah startup langsung profit di tahun kedua, tahun ketiga. Enggak. Cuman setidaknya ada path to profitability karena bisnis itu seharusnya sustainable. Tidak 100% dan seterusnya mengandalkan dari injeksi Investor, dari investor.